Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo sahabat Surya, apa kabar? Mudah-mudahan sahabat Surya senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Devan Prasetyo selaku host hari ini dalam program Mengaji Bersama Ustadz. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki episode ke-9 di mana saat ini kita masih dalam suasana Ramadan ya Ustadz ya. Alhamdulillah insyaallah hari ini tinggal beberapa hari lagi nih Ustadz ya. Kita sudah akan bertemu dengan, kita sudah akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan bertemu dengan bulan Syawal. Oleh karena itu hari ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang pentingnya silaturahim. Nah, hari ini di studio alhamdulillah kita sudah mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin sahabat Surya sudah kenal, beliau sudah akrab di lingkungan kita. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Slamet Rianto MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Sekarang kesibukannya apa Ustadz? Kesibukan sekarang karena masih diamanahkan sebagai pengurus dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, ya di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak. Dan di bulan Ramadan ini ada ya kegiatan dari masjid ke masjid, kemudian juga ada kegiatan pengajian-pengajian. Nah, itu kalau di sekolah juga masih ada kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan proses tatap muka, belajar tatap muka. Ya kemarin ya sahabat Surya ya, sekedar informasi kemarin saya sempat ngulik-ngulik Facebooknya Ustadz Slamet nih, kayaknya kemarin habis wisata religi Ustadz ya. Iya. Itu ya. Iya. Kayaknya seru guys ya. Karena beliau juga merupakan ketua PDM. Iya, ada ke Banjarmasin, ada ke Ketapang, ada ke Kayung Utara. Oh iya. Nanti lain kali boleh mungkin ajak tim podcast nih Ustadz. Insyaallah. Biar imannya lebih meningkat sedikit ya. Nanti insyaallah setelah Idul Fitri ini kita programnya ke Sekada, Sintang. Sekada. Gitu ya. Oke, Masya Allah. Dakwah ya, dalam rangka dakwah ya Ustadz ya. Sekaligus ya silaturahim. Kaitannya dengan silaturahim. Ya baik sahabat Surya, mungkin sahabat Surya juga sudah tidak sabar lagi. Mari kita sama-sama dengarkan penyampaian yang akan disampaikan Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Slamet Rianto MPD. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kenikmatan berupa kesempatan, umur panjang, sehat walafiat, dan sekarang kita sudah di pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah akhir sampai Ramadan kita tetap selalu eksis dan berniat dengan hati yang ikhlas semata-mata mencari ridho Allah untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan, karena dengan puasa, karena iman, karena mencari pahala di sisi Allah, maka kesalahan kita, dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Alhamdulillah, tadi di awal saya kutip firman Allah surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 yang artinya
Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Jadi bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungannya antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, jadi kita ini sebenarnya bersaudara. Nah, walaupun sebetulnya ada istilah persaudaraan itu disebut kalau antara sesama Islam itu namanya persaudaraannya berarti ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan seagama, kan gitu kan. Ada juga persaudaraan yang karena tanah airnya satu. Nah, itu namanya ukhuwah watoniyah. Nah, ya. Ada juga persaudaraan sesama manusia, semua manusia. Nah, itu namanya ukhuwah basyariyah. Dan ada juga persaudaraan antar keturunan. Misalnya di keluarga ini kan ada anak, ada bapak, ada ibu. Kemudian nanti mungkin ada sepupu, ada keponaan. Nah, itu namanya ukhuwah nasabiyah. Ada nasabnya. Nah, oleh karena itu dalam sebuah hadis Bukhari Muslim dikatakan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin, ya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka dia harus menyambung tali kasih sayang, tali silaturahim. Jadi kalau kita ini mau dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, maka jalin tali silaturahim. Jadi di sini kata rahim itu berasal dari bahasa Arab, ya. Jadi bila kita buka kamus-kamus bahasa Arab, maka kita akan dapati bahwa kata rahim itu adalah artinya kasih sayang. Jadi saling berlaku lemah lembut, kekerabatan, kekeluargaan, ya. Sedangkan silah, ya, kan ada kaitan dengan berasal dari kata wasyalah yang memiliki makna sampai atau menyambung, ya, menyambung. Nah, jadi dengan demikian silaturahim itu akan selalu menjaga apa? Menjaga kasih sayang, kemudian sikap kita peduli kepada orang lain, terlebih lagi kepada keluarga dan kerabat. Keluarga kerabat yang tadi itu, yang nasabnya ada, ya, bapak, ibu, anak, kemudian ada lagi selain bapak, ibu, anak tadi, sepupu mungkin atau saudara keponaan dan seterusnya. Oleh karena itu tentunya kita berupaya karena menjaga silaturahim ini sangat-sangat penting sekali. Kenapa dikatakan menjaga silaturahim sangat penting? Karena dengan menjaga silaturahim tadi, itu seorang akan menyambung silaturahmi dan membalas kebaikan dengan kebaikan kita menghadirinya apabila kita bertemu, ya. Atau menyambung silaturahim adalah orang berusaha kembali menyambung tali kasih sayang. Kalau lama tidak ketemu misalnya, ya. Kadangkala kita dengan bapak, masih ada enggak Pak Ustadz, bapak ibunya? Tinggal ibu. Ibu. Satu rumah? Satu rumah. Satu rumah. Ada yang tidak satu rumah. Enak Ustadz, soalnya saya anak tunggal. Jadi harus di rumah. Kalau Pak Ustadz Sugeng nih, ada masih bapak ibu? Satu rumah? Anda. Biasanya bisa jadi loh, kita komunikasi dengan orang lain itu intens sekali, setiap saat ditelepon, pakai HP, pakai WA. Tapi dengan orang tua sendiri bisa jadi mungkin sebulan belum tentu. Bahkan kadangkala 2 bulan, 3 bulan udah mau Idul Fitri. Baru dia itu pun, mak saya ndak bisa datang, mak. Padahal harusnya setiap saat silaturahim terus dilakukan. Misalnya walaupun orang tua kita tidak berada di Pontianak, katakanlah kita di Pontianak merantau bekerja mencari nafkah, orang tua kita
masih ada katakanlah di Jawa. Paling tidak setiap saat kalau ada WA di WA, Assalamualaikum Mama, apa kabar hari ini? Anakmu mendoakan semoga Mama tetap sehat walafiat. Nah ya, karena apa? Dalam sebuah hadis itu dikatakan, Rasulullah bersabda sampai 3 kali. Pertama dia, maukah aku tunjukkan engkau dosa yang paling besar? Nah, sampai 3 kali mengucapkan, maukah engkau aku tunjukkan dosa yang paling besar? Ya. Jadi ulang lagi dia, maukah engkau aku tunjukkan dosa yang paling besar? Jadi dosa yang paling besar itu adalah katanya menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Jadi hati-hati. Nanti kalau orang tua ini, mana anak saya yang sudah saya lahirkan, sudah saya besarkan, sakit saya rawat, setelah besar dia merantau, tak pernah hari Idul Fitri pun tidak ada menghubungi, misalnya ya seperti itu. Nah ini juga mungkin bisa kecewa orang tuanya. Makanya kalau tidak, setiap saat kita harus silaturahim, apalagi dengan keluarga atau kerabat tadi. Oleh karena itu, insya Allah orang yang akan silaturahim itu akan masuk surga. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, sebarkanlah salam. Assalamualaikum, kedamaian ya. Kemudian berilah makan dan bersilaturahmilah. Dan sholatlah di waktu malam saat manusia sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga. Hadis riwayat Ahmad, ya, kemudian Hakim, Tabrani, Baihaqi dan Darimi ya. Jadi ini pentingnya silaturahim. Jadi insya Allah silaturahim itu akan membawa pintu kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi sudah dikatakan bahwa silaturahim juga akan memanjangkan umur dan juga memperluas, membawa rezeki ya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia selalu bersiraturahim. Syukur-syukur kalau silaturahim ini apalagi dengan kerabat dekat. Kerabat dekat yang ada nasabnya. Kan kita juga kadangkala ada kerabat dekat yang perlu perhatian. Walaupun tidak diharuskan, tapi syukur-syukur kalau misal ke sana Pak Ustadz Sugeng bawa buah-buah ke, atau mungkin bawa sayur ke, karena Pak Ustadz Sugeng ini suka dengan apa? Nanam-nanam sayur. Enggak tahu nanamnya di Pelambuyan ke, atau mungkin tinggal panen di mana, ya kan gitu ya. Nah, bawalah buah tangan, bukan nilainya, tetapi itu juga akan menggembirakan. Nah, insya Allah dengan silaturahim itu akan menjadikan kita terjalin kasih sayang, dan di awal ayat tadi akan membawa rahmat ya. Rahmat itu bisa membuat diri kita tenang, kita menjadi lebih dermawan, kita menjadi lebih cinta ya. Kemudian silaturahim juga itu nantinya akan membuat kita yang pertama bahwa akan diibaratkan bahwa silaturahim itu bagi orang mukmin itu bagaikan sebuah bangunan. Artinya apa? Orang mukmin dengan orang mukmin itu bagai seperti sebuah bangunan. Jadi yang satu dengan yang satu itu saling menguatkan. Jadi kalau tidak ada silaturahim, susah juga. Kalau ketemu, misalnya Assalamualaikum, itu udah silaturahim juga. Kemudian kalaupun ada tadi perselisihan, cepat didamaikan. Paling lama kita itu tak bertegur sapa 3 hari. Kalau udah 3 hari, dosa. Siapa yang memberi maaf? Orang yang memberi maaf itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Walaupun kita mungkin kadang kala marah, ya, dongkol saja. Dongkol, sakit hati. Sakit hatinya tapi mendalam. Imam Ghazali itu tipe manusia itu ada 4 tipe marah tuh. Yang paling jelek tuh tipe marah itu adalah cepat marah, lambat padam. Kalau udah marah luar biasa. Marah, cepat marah, lambat padam. Yang kedua, lambat marah, jarang dia marah. Tapi kalau sudah marah juga lambat padam. 7 turunan tak kutegur. Kadang-kadang di keluarga bisa terjadi gara-gara berebut harta warisan, gara-gara berebut harta itu akhirnya pecah semuanya.
Nah, itu juga tidak bagus. Jadi silaturahim tetap harus dijaga. Ada lagi yang ketiga, itu juga tak bagus. Cepat marah, cepat padam. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kalau udah marah, cepet juga sih padamnya. Macam anak kecil, Pak. Anak kecil tuh main kelereng. Iya, betul. Setelah main kelereng, kelahi pula dia. Besoknya main lagi. Mama bapaknya ikut kelahi pula. Lagi kelahi. Apa ini anak aku digini kan? Nah, akhirnya mama bapaknya kelahi juga. Walaupun kelahi tidak fisik, mungkin kelahi omongan. Nah, anaknya sudah baikan antar anak, bapak kan, Orang tuanya yang malah bapaknya ngikut. malah atau mak-mak nih. Antara keduanya itu pula yang tidak berbaikan. Nah, oleh karena itu penting sekali kaitan dengan hablum minan nas ini. Karena kalau hablum minan nas ini, kalau kita punya salah, punya kekurangan, kita syaratnya harus meminta maaf. Kalau hablum minallah itu bertaubat kepada Allah. Jadi kalau saya punya kesalahan dengan Ustadz Devan, berarti saya harus minta maaf. Misalnya maafnya itu harus mandang, salam. Nah, salam begini, setelah salam dipandang, senyum. Jangan pula misalnya mukanya ke kiri, tapi Tangannya ke depan. Tangannya ke kemana tangannya, kemana mukanya. Hatinya juga tidak memberikan maaf, misalnya hanya di mulutnya maaf saja. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi harus ikhlas. Cium pipi kiri, cium pipi kanan. Tapi syaratnya laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki dengan perempuan tidak boleh. Kecuali kalau misalnya mungkin suami istri kan gitu ya, atau bapak dengan anaknya kan gitu ya. Nah, itu ada syaratnya. Nah, jadi cepat insya Allah akan cair. Silaturahim akan terus terjaga. Nah, oleh karena itu tentunya kita berharap dengan silaturahim tadi kita akan insya Allah juga selain rezekinya ditambah, dimudahkan, juga umurnya akan dipanjangkan. Jadi kalau kita ingin panjang umur dan lancar rezeki tadi, maka salah satu kuncinya selalu menjalin silaturahim. Kemudian orang yang senantiasa silaturahim juga akan dikabulkan doanya. Ada jaminan dari Rasulullah SAW, apabila setiap muslim berdoa dan dalam doanya tidak terdapat perbuatan dosa dan tidak memutuskan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Ya, tentunya dengan adab-adab doa lah ya. Entah berwudu dulu, kemudian ya memuji, berselawat ya. Nah, kemudian baru mendoakan, tapi tidak mendoakan yang jelek. Nah, ya, seperti itu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan dan bukan untuk memutus tali silaturahim, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, jadi berdoa pun tak boleh tergesa-gesa. Dia mau cepat-cepat ya. Atau terlalu singkat, ya Allah, ku tahu yang kau mau. Jadi paling tidak doa memuji Allah, memuji dulu, kemudian berselawat. Nah, kalau perlu menangis, meneteskan air mata. Karena apa? Karena kita berdoa meminta. Kalaupun belum dikabulkan, mungkin itu yang terbaik bagi kita. Tapi insya Allah mungkin ditunda atau nanti kita akan dikabulkan. Kemudian seorang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa? Rasulullah menjawab, yaitu seorang yang berkata, sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun tak juga aku melihat doaku dikabulkan. Itu termasuk tergesa-gesa. Aku udah berdoa, tak dikabul-kabulkan. Ya mungkin itulah yang terbaik sebenarnya. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Aku pingin pendampingku adalah si A, misalnya. Lalu tidak dikabulkan, lalu putus asa. Tidak boleh seperti itu. Atau mungkin lalu benci dengan orang yang kita doakan tadi lah. Ya Allah, karena udah berharap apabila aku tak jadi dengan dia, tiuplah kepada dia angin puting beliung. Wah, misalnya. Nah, udah boleh seperti itu. Sudah jahat ya, tetap didoakan dengan yang baik-baik, insya Allah. Jadi orang yang senantiasa silaturahim tadi, maka doanya akan dikabulkan. Nah, itu saya kira Ustadz ya. Oke. Ya.
Ya baik, sahabat Surya, itulah tadi penyampaian dari Al-Mukarram Al-Ustadz Selamat Rianto. Jadi beliau tadi mengatakan bahwa silaturahim tadi yang penting adalah pembawa rahmat ya Ustadz ya. Iya. Dan jadi juga bahkan bisa membawa kita ke surga. Iya. Dan kemudian ketika kita menyambung silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengabulkan semua hajat-hajat kita, mengabulkan semua doa-doa kita. Yeah. Selagi doa tersebut untuk kebaikan. Begitu Ustaz ya. Oke. Ya baik, sebelum lanjut sahabat Surya, saya mengingatkan sahabat Surya untuk mendapatkan update terkini seputar SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Sahabat Surya bisa mengunjungi website kami di www.smpm1ptk.com. Nah baik, begini Ustaz, mungkin sebelum ditutup ada satu pertanyaan nih Ustaz. Yeah. Tadi kita sudah antum menyampaikan tentang silaturahim. Yeah. Nah, kalau tahun lalu kan kita nih kena pandemi ya Ustaz ya. Jadi silaturahim juga banyak secara online. Yeah. Nah, jadi gimana nih Ustaz, makna silaturahim secara online dan secara tatap muka atau bertemu langsung itu maknanya seperti apa Ustaz? Iya, jadi begini, silaturahim itu yang dilakukan itu akan bernilai lebih tinggi. Kenapa? Apabila mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Misalnya kita berkunjung, kita lakukan tanpa didasari kebutuhan atau keperluan yang lainnya. Ada juga misalnya kadang-kadang Idul Fitri, aku mau silaturahim lah di rumah Om, nanti ada ampaunya ini. Itu kan ada berharap sesuatu. Iya. Tapi yang paling tinggi nilainya itu bukan itu, ya. Tapi didasari atas cinta kepada saudaranya. Karena cinta kepada saudaranya, walaupun dia dalam hal ini bukan orang yang berada, ya justru itu kita perlu silaturahim, ya. Kemudian masih Abdul mana misalnya kita silaturahim dengan orang sesuatu, misalnya tadi Ustadz Sugeng saya contohkan, katakanlah dia ada masih orang tuanya di Jawa. Nah, yang Abdulnya datanglah langsung menemui yang bersangkutan. Kalau ndak ada halangan. Tapi selama pandemi ini udah 2 tahun lebih kita agak kendala kan gitu ya. Ya paling tidak, kalaupun seperti itu ya mungkin pakai HP Android, mungkin dia bisa nampak wajahnya, video call kan gitu kan. Oh ini anakku, ini ibuku, ini ayahku dan sebagainya, itu juga enggak masalah dilakukan. Tetapi yang lebih afdol sekali lagi tetap langsung bisa ketemu ya. Jadi ada seorang pergi mengunjungi saudaranya ya, mengunjungi saudaranya. Lalu Allah pun mengutus malaikat untuk bertanya ya, bertanya di tengah perjalanan. Ketika mendatanginya, malaikat tersebut bertanya, engkau mau kemana? Nah, jadi kepada orang yang mau mengunjungi saudaranya, ia menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di katakanlah daerah A gitu ya. Lalu malaikat bertanya, apa yang ada dalam dirimu, apakah ada keuntungan yang ingin engkau capai darinya? Nah, jadi dia tanya, apakah ada keuntungan dia datang ke situ tadi? Nah, mungkin ada maksud sesuatu. Orang tadi mengatakan tidak ada, kecuali karena aku mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Maka setelah itu malaikat pun mengatakan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2567. Jadi yang terbaik itu seperti itu. Tapi kalaupun nanti setelah di sana ada oleh-oleh diberikan apa, tak boleh juga ditolak. Alhamdulillah malah ya. Bonus ya. Bonus. Tapi jangan itu yang dijadikan satu ukuran. Apalagi biasanya kalau pas Idul Fitri itu kan, silaturahim tuh bagus tuh. Keluarganya kumpul semuanya. Kadang-kala keluar bagus. Kalau saya kebetulan ada 6 bersaudara. Itu keluarga kumpul di Sungai Ambawang. Ramai sekali. Ramai sekali. Tak muat itu rumah. Ya sudah. Ya, itu penting sekali.
Dan kita juga penting untuk senantiasa bersiraturahim. Yang utamanya keluarga dulu. Kalau bisa bapak ibunya dulu. Jangan yang lain-lain. Ini yang lain boleh, bukan enggak boleh. Tapi utama dulu bapak ibu. Kalau nanti misalnya Idul Fitri yang pertama misalnya Pak Ustadz Sugeng nih, nah, dibel dulu tuh bapak ibunya dulu. Jangan misalnya yang lain. Nah, bapak ibunya. Kalau anak kita ajarkan juga untuk bersungkem. Nah, kalau Jawa ya, bersiraturahim. Kalau dulu saya waktu kecil gini sungkem lama itu cium tangan apa orang tuanya. Kemudian diajarin kata-katanya pakai bahasa Jawa lagi. Dan seterusnya ya begitu ya. Ya paling tidak ada sungkemnya kan gitu kan. Nah, kalau sekarang bahasa Jawa ya tadi mungkin miss call biasanya ada keluarga ini mengucapkan. Nah, kan itu bisa saja tapi dengan hati yang tulus ya. Ya, bukan semata-mata baru pakaiannya saja, tetapi hatinya baru. Hatinya baru ya. Jadi bersiraturahim. Demikian juga kalau silaturahim antar umat Islam ya, katakanlah ukhuwah Islamiyah tadi, ukhuwah Islamiyah. Mungkin Pak Ustadz Devan secara nasab tidak ada kaitannya dengan Ustadz Sugeng, tapi kita ada hubungan tadi ya, ukhuwah Islamiyah, berkunjung kan gitu kan, silaturahim juga. Tapi jangan setelah itu nanti katakanlah misalnya begini, setelah pulang lalu ngobrol lah yang berkunjung tadi. Kuenya banyak, tapi sayang yang kue ini rasanya asin. Wah, padahal tadi sudah ke sana silaturahim, minta maaf dan sebagainya. Tapi setelah pulang itu cerita pula kejelekan orang lain. Atau mungkin bisa juga bukan itu kadang-kala. Coba lihat tuh teman kita tuh, pakaiannya rasanya walaupun baru tak matching lah. Kerudungnya warna ini, bajunya warna ini, ada sesuatu tak can lah itu. Itu juga akhirnya silaturahimnya tak ada nilai, bahkan mungkin membuat sesuatu yang tak bagus di hatinya. Karena itu tidak dapat rahmat nanti. Rahmat ini kan bisa menjadikan ketenangan, bisa memberikan kedermawanan, bisa memberikan rasa khusyuk. Makin sayang dengan satu dengan yang lain. Oleh karena itu jangan sampai nanti Idul Fitri pada saat silaturahim, bahkan kita rusak silaturahim itu dengan nilai-nilai atau suatu perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita. Saya kira begitu mungkin Ustaz ya. Oke, baik sahabat surya, demikiannya penyampaian dari Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Slamet Irianto. Mudah-mudahan sahabat surya bisa mengambil hikmah dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari sahabat surya. Nah, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Haji Slamet Irianto yang sudah berkenan hadir di studio kami hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi antum Ustaz dan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat surya yang sudah mendukung kanal YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Bagi sahabat surya yang belum bergabung, silakan like, komen, dan subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan jangan lupa follow juga kami di Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak dan Facebook SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Akhirnya saya Devan Prasetyo mewakili kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.